fluktuasinya harga komoditas batu bara yang cukup dibilang terjunnya cukup dalam, kemudian ada penopangnya kemarin adalah krisis di Bangladesh. Sempat menahan, tidak terlalu dalam, tapi hari ini terpantau balik lagi tekanannya 3% di $140 sudah per metri tonnya untuk batu bara kita. Ini seperti apa sih kalau blazing dari krisisnya Bangladesh dulu deh? Apakah ini akan cukup bisa menarik atau meningkatkan kembali permintaan batu bara Indonesia? Oke. Minggu lalu itu kan ada masalah di Bangladesh karena mereka memang ada masalah ekonomi, kemudian gasnya juga mereka bermasalah sehingga Bangladesh memerlukan batu bara yang cukup banyak. Tapi kan Bangladesh sebetulnya bukan seperti India. India kan mengimpor batu bara dari Indonesia itu 90 sampai 100 juta ton per tahun. Kalau Bangladesh kan di bawah 20 jutaan. Jadi memang menolong tapi nggak terlalu signifikan lah. Tapi begini Bu Maria, orang khawatir harga batu bara anjlok ya. Memang sekarang turun, tapi kenapa orang agak khawatir? Karena selalu membandingkan dengan tahun 2022 gitu. Seperti belum move on ya Pak? Betul, 2022 memang itu sangat tinggi sekali sampai $400. Tapi harga sekarang kan seturun-turunnya masih di atas $100 gitu. Jadi kita memang khawatir seperti tahun waktu COVID ya, 2020, 2021, harganya sampai di bawah $100 itu. Nah sekarang kan belum sampai. Jadi itu masih di dalam prediksinya Bank Dunia lah. Bank Dunia kan dari awal tahun bahkan akhir tahun 2022 sudah memprediksi bahwa harga batu bara akan turun sampai 2024. Harganya sekitar 150 sampai 200. Memang sekarang ada di bawah 150 ya, 138, 140. Tapi 2-3 minggu lalu itu masih di atas 150. Jadi menurut saya ini masih fluktuatif lah harga. Yang penting jangan di bawah 100. Kalau di bawah 100 itu kayaknya mulai panik lah. Mention Anda adalah yang penting jangan sampai di bawah 100 gitu ya. Tapi penurunan harga komoditas globalnya yang dari level 200 menuju sekarang ini Anda lihat ini terlalu cepat atau tidak sih? Artinya koreksi yang terjadi di harga batu baranya? Memang kalau saya baca prediksinya Bank Dunia ya. Bank Dunia bilang 2023 ini rata-rata paling $200. Jadi 180, 210, 170 gitu. Nanti 2024 baru dia rata-rata $150. Nah sekarang memang sudah di bawah prediksi 2024. Jadi memang agak rendah harga. Tapi kalau kita lihat dengan situasi dunia, Cina yang ditunggu sebetulnya Cina nih. Nah, Cina ini diprediksinya kan tahun 2023 bulan Februari dia katanya akan startup. Jadi mulai bangkit lagi nih ekonomi Cina. Industrinya mulai bangkit sehingga kebutuhan batu bara dia akan semakin banyak. Tapi itu sepertinya belum terjadi. Yang terjadi dia memang membutuhkan batu bara banyak untuk baja, untuk industri baja. Tapi dia lebih banyak mengambil batu bara dari Australia. Australia kan sudah berbaikan dengan Cina ya, sehingga dia mengambil batu bara dari Australia sehingga yang untuk kalori tinggi dia tidak terlalu banyak mengambil dari Indonesia. Gitu. Dengan penurunan harga batu bara yang sedemikian rupa ini akan cukup mempengaruhi dari sisi harga kontrak batu bara perusahaan atau enggak sih Pak? Atau apa yang dilakukan dari perusahaan gitu ya menghadapi nilai atau harga yang terus turun atau tertekan gitu ya? Gini, perusahaan akan ada yang membuat kontrak market itu ada yang long term. Kalau yang term cenderung aman lah. Nah mungkin yang spot-spot ini yang mereka agak bermain ini mau jual kemana di dalam negeri atau di luar negeri dan sebagainya. Jadi tergantung dari perusahaannya. Kalau perusahaannya mereka kita aman jual long term deh. Nah, yang long term itu cenderung aman karena pasti di atas harga produksi ya gitu kira-kira gitu.
Oke, kalau tadi kan Anda bilang bahwa harganya jangan sampai di bawah 100 dolar, tapi kan kita pernah ada di bawah 100 dolar juga. Betul. Dan sebenarnya kalau menuju titik equilibrium gitu ya, mungkin saja akan menuju ke arah sana. Nah, strateginya apa nih Pak kalau dari perusahaan? Karena kan kayak level sekarang kalau tadi Pak Gilbert bilang 150 di 2024. Ini 140 di 2023. Masih semester awal ya, semester 1 ya Pak, belum menuju ke semester 2. Kita nggak tahu nanti tekanan apa lagi yang terjadi yang mungkin akan jadi imbas tekanan lebih dalam lagi. Ini seperti apa Pak yang mungkin mulai dilakukan oleh perusahaan? Nah gini, kalau ditanya saya dan kami juga berdiskusi dengan APBI ya, dengan Asosiasi Batubara Indonesia, 2023 ini sepertinya kalau di bawah 100 sih enggak. Jadi tidak akan sampai di bawah 100 di 2023 ya Pak? Ya, kita masih percaya prediksinya Bank Dunia lah. Masih di atas 100, memang agak rendah gitu. Tapi seandainya sampai di bawah 100 pun, seperti tahun 2020-2021 itu memang kebanyakan perusahaan-perusahaan batubara yang kecil-kecil itu banyak yang tutup sementara gitu. Nah yang besar-besar ini strateginya biasanya efisiensi. Kita potong biaya sama biasanya kita mencari batubara yang stripping ratio-nya rendah gitu. Kalau batubara stripping ratio-nya rendah berarti biaya produksinya kan semakin kecil. Biasanya sih itu strateginya. Itu efisiensinya itu yang paling sama mereka taktis gitu ya Pak. Menyeimbangkan antara berapa nih yang kita jual di dalam negeri, berapa yang kita jual di luar negeri. Kalau dalam negeri kan batubaranya udah standar ya, 70 dan 90 dolar.